Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat tarawih, witir, dan tadi isya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sambil kita berdoa semoga amal ibadah yang kita lakukan dan rangkaian puasa yang kita lakukan hari ini, hari pertama Ramadan 2023 1444 Hijriah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti umatnya yang sangat beliau cintai ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Al-Qadar yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan pada malam kedua Ramadan tahun ini, yaitu tentang bagaimana adab Rasulullah dalam menjalankan ibadah puasa. Kita umatnya tentu ingin tahu, ingin menjadikan beliau sebagai tuntunan kita, tempat kita berpedoman selain Al-Quran, sehingga kita ingin meniru apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya, termasuk juga ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini menurut sejarahnya itu diperintahkan Allah kepada Nabi beserta umatnya saat itu, yaitu tahun kedua Hijrah. Jadi tahun kedua Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah. Nah, ketika perintah puasa itu diberikan kepada beliau dan umat Islam saat itu, tentu mereka dengan siap umat saat itu, apalagi Nabi Muhammad. Dan kita ingin tahu bagaimana cara beliau itu berpuasa, sama nggak kira-kira dengan kita? Nah, ini yang perlu kita ketahui supaya puasa yang kita lakukan itu ittiba' Rasul, mengikuti tuntunan dari Rasul. Nah, kalau kita ingin tahu, saya akan sampaikan secara singkat dalam kuliah 7 menit ini lebih kurang. Ada 5 hal adab Rasulullah dalam berpuasa. Dan ini ditulis oleh seorang ahli fikih yang terkenal, yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Nabi itu adab berpuasanya yang pertama adalah beliau mengutamakan sahur. Insyaallah kita sudah melakukan ini. Kalau kita ingin puasa kita itu mendapatkan keutamaan dan mengikuti kanjeng Nabi, maka biasakanlah kita sahur. Karena Nabi bersabda, sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu banyak keberkahan. Dan disunnahkan lagi oleh Rasulullah bahwa sahur itu lebih afdal menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita sebelum imsak. Jadi kita boleh saja sahur itu jam 12, jam 11 bisa, mungkin sebelum tidur pengen sahur. Kurang afdal. Yang afdal itu justru menjelang imsak. Itu kenapa? Supaya tubuh kita tidak terlalu lama kosongnya perut kita itu. Dan itu demi kesehatan kita. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Jadi bagi kita yang walaupun mungkin dengan sedikit makanan, tetapi upayakan sahur dengan makanan yang bergizi dan tentu dengan minum yang cukup. Karena sesuai dengan anjuran dokter, misalnya berapa gelas kita satu hari minum, maka kita imbangkan antara sahur dan berbuka itu supaya tubuh kita tidak dehidrasi.
Yang kedua adalah Rasulullah itu kalau puasa mawas diri. Puasa itu tidak hanya kita itu tidak makan dan minum, tetapi diri kita, kepribadian kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita itu dijaga. Kita kadang-kadang perutnya nggak kita isi, nggak kita masukkan air dan minuman, tapi mulut kita kadang-kadang suka ghibah. Mulut kita mungkin suka marah, mulut kita mungkin suka berkata kasar, atau mulut kita berkata bohong. Nah, ini tolong kita hindari. Karena yang puasa itu bukan hanya perut kita, tetapi anggota tubuh kita ini termasuk telinga kita. Kalau ada tetangga gosip, ya nggak usah ikutilah, nggak usah dengerilah. Kalau ada pandangan-pandangan yang bisa membatalkan puasa kita, gambar-gambar yang tidak layak, video-video yang tidak layak kita tonton, kita puasakan mata kita. Sehingga ketika Rasulullah puasa itu, beliau tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh anggota tubuh beliau jaga. Mawas dirinya apa? Lebih banyak sholatnya, beliau ke masjid, sholatnya pasti. Kemudian beliau banyak baca Al-Quran, ya, beliau banyak berzikir, sehingga dirinya itu terkendali dengan puasa yang beliau lakukan. Nah, sebaiknya ini juga kita bisa meniru dari beliau. Lalu yang ketiga adalah beliau tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi seperti bulan Sya'ban dan Syawal, beliau tetap bekerja, beliau tetap berdakwah, beliau tetap berperang bahkan. Karena perang Badar itu yang dilakukan oleh Rasulullah beserta umat Islam melawan kaum kafir Quraisy itu justru terjadi di bulan Ramadan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Rasulullah saat itu puasa, ada juga riwayat yang mengatakan beliau membatalkan puasa pas perangnya terjadi itu, di hari perangnya itu. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir, oh saya ini puasa ini, saya nggak boleh bekerja. Tidak, kita tetap bekerja seperti biasa. Bahkan kalau pemerintah kita membuat kebijakan kan untuk ASN itu, biasa masuk jam 7.30 menjadi pukul 8 sampai pukul 15. Ya, ada kebijakan. Artinya puasa tidak menghalangi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita, tugas kita sebagai aparatur negara, ya, dilaksanakan tetap. Kenapa? Karena puasa sejatinya tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mencari nafkah. Lalu yang keempat, beliau cermat saat berbuka. Apa maksudnya? Beliau tidak berbuka tuh balas dendam, makan sebanyak-banyaknya, tidak. Kalau sunnahnya Rasul ketika berbuka, beliau meminum air yang manis dan makanan yang manis dan buah yang manis, dan buah yang manis yang beliau makan itu adalah buah kurma. Itu disunnahkan karena tubuh kita kosong, perut kita seharian, maka untuk menaikkan kadar perut yang kosong tadi itu dengan meminum yang manis, supaya apa? Supaya energi kita kembali pulih dan muncul. Dan hindari langsung makanan-makanan berat. Jadi Rasulullah tidak serakah begitu berbuka langsung makan selahap-lahapnya sebanyak-banyaknya karena tadi kosong. Tidak. Beliau berbuka itu dengan apa? Dengan kondisi tetap terkendali. Kenapa orang kadang-kadang sakit perut bulan Ramadan? Itu tadi, karena begitu berbuka makan sebanyak-banyaknya, makan yang pedas-pedas, makan yang yang kecut bahkan, ya, yang dingin-dingin bahkan, sehingga perut yang kosong itu mungkin kaget, ya, sehingga banyak yang akhirnya mules perutnya, tidak sehat justru puasa yang dilakukan. Sehingga puasa itu justru mengendalikan diri. Malam kita boleh makan, maka saat malam itu makannya itu kita atur ritmenya supaya pencernaan kita bisa bekerja dengan optimal. Lalu yang terakhir, adab Rasulullah berpuasa adalah beliau bangun di sepertiga malam. Kebiasaan beliau di hari di luar Ramadan pasti bangun juga, tetapi lebih banyak bangun beliau di bulan Ramadan, khususnya di sepertiga malam. Kenapa? Beliau sholat tarawih dan witir. Beliau juga banyak melakukan sholat tahajud dan berzikir menjelang waktu subuh. Apalagi kalau Ramadan ini adalah momen
terbaik buat kita untuk beribadah, karena amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jemaah yang hadir di sini bisa meneladani beliau dan bisa melaksanakan dengan baik, dan pahalanya akan kita dapatkan dengan melaksanakan puasa sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.